Kertas dan printer merupakan partner yang tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Kebutuhan akan kertas sampai sekarang masih diperlukan di berbagai pihak. Setiap hari entah berapa juta lembar yang dipakai oleh penduduk di bumi ini. Padahal lebih dari 50% bahan baku kertas menggunakan kayu dari hutan. Untuk memenuhi kebutuhan kertas tersebut, entah berapa juta pohon yang akan ditebang. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang menggalakkan untuk kegiatan bisnis dan juga perkantoran yang mendukung program paperless dan juga go green. Apalagi di era digital sekarang yang semakin maju dan canggih, hal tersebut bukan tidak mungkin akan terwujud kelak. Namun saat ini tidak semua pihak yang menggunakan printer siap mengubah kebiasaan dokumentasi dan pola mencetaknya. Hal ini mungkin akan berlangsung perlahan dan bertahap. Namun pada umumnya yang sulit dihilangkan adalah kebutuhan cetak di beberapa divisi di perkantoran. Misalnya di divisi legal, kemudian divisi administrasi, bagian keuangan, bagian human resource, maupun bagian lain yang sudah menjadikan mencetak dokumen sebagai dokumentasi bagian dari SOP maupun kebiasaan bekerjanya. Nah, berikut ini adalah cara menghemat kertas printer secara umum yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah kurangi mencetak dokumen yang memang tidak penting. Hindari dan kurangi mencetak dokumen yang memang tidak penting, dan jika memang tidak harus di-print, kalau bisa tidak perlu dilakukan. Jika memang bisa, gunakan saja soft file ataupun format digital lain agar meminimalisir dokumen yang di-print. Pastikan hanya file-file tertentu dan benar-benar penting yang akan dicetak. Untuk di kantor sebaiknya mulai biasakan menggunakan sistem cloud maupun paperless maupun hal-hal digital agar menjadi lebih hemat kertas. Yang kedua, lakukan print preview sebelum mencetak. Sebelum mencetak file berupa dokumen maupun gambar, sebaiknya periksa kembali file yang akan dicetak melalui fitur print preview yang ada di menu print ketika kita akan mencetak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mencetakan sehingga tidak perlu ada kertas yang terbuang dan tidak ada kertas yang tidak bisa dipakai kembali, serta resiko jika file yang akan dicetak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga tidak perlu terjadi proses pencetakan ulang. Yang ketiga, gunakan kertas bekas yang masih layak. Kumpulkan kertas yang satu sisinya masih kosong dan dalam kondisi yang masih bagus untuk ngeprint dokumen yang tidak resmi. Jika Anda memiliki kertas bekas yang masih layak dan cukup banyak di rumah maupun di kantor, bisa digunakan untuk mencetak dokumen kembali, terutama jika masih ada bagian yang kosong di salah satu sisinya. Pastikan terlebih dahulu pada kertas tidak terdapat lipatan atau hal-hal yang akan mengakibatkan paper jam ataupun kertas tersangkut di printer, sehingga ketika Anda akan melakukan proses pencetakan menjadi lebih lancar. Pastikan juga file yang akan dicetak bukanlah dokumen dengan format resmi. Kemudian yang keempat, gunakan fitur duplex printing. Jika memiliki budget lebih, pilihlah printer yang memiliki fitur auto duplex printing atau mencetak dua sisi kertas, sehingga bisa mencetak secara otomatis di dua sisi kertas secara sekaligus, atau bisa menggunakan printer yang biasa kita temui di sekitar kita, kemudian nanti lakukan secara manual dengan cara membalik kertasnya secara manual ya, supaya bagian yang kosong dalam kertas dapat digunakan menjadi satu dokumen. Jika hal ini dilakukan, tentu saja akan lebih menghemat kertas dikarenakan kedua sisi kertas digunakan secara maksimal untuk proses pencetakan dan tidak ada sisi kosong pada bagian kertas yang terbuang. Yang kelima, atur spasi dan margin pada dokumen Anda. Jadi maksimalkan area untuk mencetak dalam satu sisi kertas sepadat mungkin agar lebih hemat kertas pada printer. Jika file yang dicetak berupa dokumen cukup banyak, Anda dapat mengatur margin yang lebih padat baik di sisi atas, bawah, kanan maupun kiri, serta spasi antar kalimat
yang lebih rapat sehingga tampilan dokumen dapat menampung kalimat lebih banyak. Pastikan dokumen tidak memiliki spasi yang terlalu rapat sehingga dokumen masih bisa terbaca dengan baik ataupun dilihat pun masih enak. Dan juga pastikan Anda butuh ini untuk keperluan pribadi maupun internal di kantor. Jangan gunakan untuk keperluan formal ya. Jadi biar lebih enak dan lebih oke. Oke, itu aja sharingnya tentang cara menghemat kertas printer yang bisa kita lakukan sendiri di rumah maupun di kantor. Semoga dengan tips ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk menghemat kertas printer supaya kita lebih mendukung program paperless dan juga Grow Green. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bagikan konten ini jika memang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.